momen-momen dulu mungkin sebelum nikah tuh yang lu tuh pengen puter lagi gitu? Tapi kalau ke mall pakai kolor sendalan, lah mantan suami gue gitu. Oh my god, bukan yang ngomong ya. Best. Sorry ya guys, tadi ada sedikit masalah teknis dengan ada komentar-komentar netizen yang agak negatif, terus habis itu yang kayak membuat mereka meng-create image lo yang nggak baik-baik lah apa segala macam. Tapi apa sih yang kayak mungkin orang-orang tuh nggak tahu kedekatan lo sama Ebra tuh sebenarnya di belakang layar tuh gimana sih sebenarnya? Ya kedekatan ya seperti layaknya ibu dan anak sih. Cuman kan mungkin orang tuh nggak tahu karena nggak semuanya kan gue rekam gitu loh. Jadi kalau ada kalanya gue kan ngevideo Ebra, ada kalanya gue nggak ngevideo itu bukan berarti gue nggak lagi sama Ebra. Iya. Tapi lebih kayak ya udah gue sama Ebra aja gitu, atau gue nidurin Ebra atau apa gitu sih. Ya kayak ibu-ibu pada umumnya. Jadi sebisa mungkin kalau gue ya biasanya kan nganter anak kan sama supir atau apa. Nah gue sebisa mungkin kayak ngebondingnya sama Ebra tuh kayak gue selalu harus nganterin Ebra sekolah di pagi hari. Terus potong rambut harus ditemenin sama orang tuanya, nggak yang gue lepas sendiri gitu loh. Kecuali kalau mungkin di playground mungkin baru gue lepas sama cusnya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan kayak kegiatan sekolah gitu, sebisa mungkin tuh gue kayak harus hadir buat dia gitu. Ya karena itu kayaknya bisa jadi core memory kan juga buat anak kan, kayak jadi bisa ngobrol heart to heart apa segala macam. Nah ya, itu best banget ya. Nah sama dulu kan lo juga nih terkenal banget dari konten bareng sama Ebra gitu yang lucu-lucu. Sampai dapat panggilan sendiri yaitu Mama Ebra yang ternyata bukan yang ternyata buatan netizen dan bukan lu yang ciptain sebetulnya. Jadi awalnya tuh netizen malah yang bilang kayak manggil lu Mama Ebra. Iya, jadi kan gue kan ngerekaminnya Ebra, terus gue nulis captionnya Ebra. Jadi orang tuh nggak ngeh sama nama gue. Terus ketika lihat muka gue, ya nyebutnya Mama Ebra karena yang lebih terkenal duluan tuh anak gue ketimbang gue. I see. Jadi ya dipanggilnya Mama Ebra. Tapi sama itu kayaknya kebiasaan tabiat orang Indonesia deh. Soalnya kayak misalnya lu ke warung-warung mana gitu zaman SD, inget gak sih? Suka kayak itu loh, warung Mama Putri gitu. Iya nggak sih? Kan kalau kayak gitu warung Mama Putri atau kafe gitu-gitu. Jadi emang itu udah tabiat orang Indo. Iya, sebutannya netizen bukan gue. Nah, terus itu awal mula lo bisa ngonten sama si Ebra tuh gimana awalnya? Awal mulanya tuh jujur ya, ini awal mula banget tuh gue tuh iseng. Jadi gue nggak ada niatan jadi content creator, TikToker. Pas kita ketemu di Bali awal yang kita di Potret itu, lu udah bikin konten sama Ebra? Udah. Itu gue udah setahunan lebih lah itu gue konten. Terus. Jadi gue awalnya tuh ya kayak cuman gue ngeliat nih kan namanya FYP orang kan beda-beda. Kalau gue kan keluarnya kayak ibu bayi gitu kan, karena gue baru punya anak gitu. Gue tuh ngeliatin konten-konten ibu bayi, gue buat lucu kali ya, buat kenang-kenangan gue edit gitu daripada di rumah gue nggak ngapa-ngapain. Gitu. Anak gue juga masih makan nyusu tidur, terus gue kan nggak tahu harus ngapain habis itu. Jadi gue iseng aja tuh ngevideo-video dia, terus gue jadiin kayak daily life gitu. Kok orang banyak yang suka. Terus gue terusin bikin konten apa, terus mulai ngikutin tren gitu-gitu loh. Ya, apalagi si Ebra tuh emang pinter juga kan. Kayak maksudnya dia kayak paham kamera gitu. Iya, dia tuh diem doang. Dia tuh cuma ya pelonga-pelonga sih. Cuek. Iya, dia tuh kayak datar gitu. Iya, cowok. Beda sama gue pas kecil, makan emang udah demen banget. Banci kamera, bro, ada kamera gue langsung gue udah greges banget, lipstick cokap gue pakai gitu kan. Ya kalau Ebra emang laki-laki pada umumnya cuek. Jadi kayak dia gue rekam tuh diem aja, gue pakein skincare mukanya diem aja. Nah dari situ tuh orang tuh kayak, kok anaknya diem aja dipakein skincare? Biasanya kan anak-anak, gue nggak tahu ya anak-anak lain gimana ya, atau mereka lari-lari atau gimana. Ebra tuh bener-bener diem aja, mukanya mau gue uak-uak atau apa tuh dia diem doang. Jadi dari situ kayak muncul tuh banyak komen kayak, kok anaknya diem aja, kok anaknya ini, iya lucu banget, gitu kan. Kok pada suka. Terus gue kayak, ya udah gue terusin aja. Akhirnya masuklah endorsan gitu kan. Kok pas lihat ininya ditanyain kok lumayan buat tambah-tambah gitu. Berarti tapi sebelum ada Ebra juga berarti lu udah mulai konten juga sebenarnya? Udah. Udah mulai konten, tapi pas akhirnya sama Ebra tuh jadi makin rame. Iya, makin rame. Ya berarti kalau misalnya mau endorse juga, kalau misalnya mau ada Ebranya at cost ya. Bisa maunya itu aja. Udah sih. Oh, itu udah bagus. Nice. Nah, ini yang gue dengar juga katanya dulu
sebelum lo yang sekarang ini, lo juga dulu tuh pernah jadi barista. Ya, Bener iya gak lagi. sih? Barista di mana? Jadi Cak? gue tuh iseng banget tuh. Gue tuh gue tuh dari dulu tuh emang gue suka kerja. Iya. Gue tuh nggak bisa kalau nggak ada penghasilan. Diem lo nggak bisa gitu ya. Gue harus ada kegiatan yang menghasilkan duit gitu. Gue tuh KKN. Iya KKN. KKN gue kan dulu kalau sebelum barista kan gue IO juga kan. Nah, itu gue iseng kayak, aku jadi barista ya, kayak biar ada kegiatan gitu sama ini baru. Cuman gue nggak tahu kopi dan gue nggak pernah minum kopi, ngerti gak sih? Nggak paham kayak Iya. mesin-mesinnya makanya gimana. Nah, pas lihat gitu kan. lowongannya, dicari barista ini, bawahnya tuh ada tulisan kecil tuh, yang mau belajar. Oh, daftar gue banget nih, gue mau banget belajar gitu kan. Yang penting duit, cuan gitu kan. Ya udah gue kerja di situ. Dari yang gue tuh nggak pernah ketemu sama interaksi sama orang gitu, gue harus yang kayak latihan kayak selamat datang, ngerti gak sih? Gue tuh nggak bisa teriak-teriak kayak gitu tuh nggak bisa. Dari situ gue belajar. Gue tiap habis pakai apa gue nyuci. Biasanya kan gue cuma nyuci gelas-gelas gue. Nah itu gue latihan bikin kopi. Pertama gue minum, gue langsung berak di situ. Kontraksi perut gue nggak pernah minum kopi kan. Gue lagi training kan, disuruh nyobain gue langsung kamar mandi. Cobain. Dia pas interview gini, Kamu udah pernah bikin kopi apa? nggak pernah bikin kopi. Kopi saset kali ya. Terus kenapa kamu daftar di sini? Karena tulisan di bawahnya itu yang mau belajar. Itu saya mau belajar. Iya, saya mau belajar. Ya akhirnya gue jadi barista itu. Berapa lama tuh lo jadi barista berarti? Ya 2 bulanan, apa 3 bulan ya? Lumayan loh, itu lumayan lama Iya, ya, lumayan Chef. lama. Nah, tapi ini banyak ya berarti kayak sebenarnya kalau misalnya dilihat jalur hidup lo nih kayak semuanya tuh sebenarnya agak abstrak, kayak nggak sesuai. Nggak sesuai. Iya kan? Karena Iya. yang gua tahu juga dulu lo lulusan pendidikan seni musik di Universitas Iya. Negeri Semarang. Nah, itu kayak lu juga ada kepikiran dulu untuk banting setir ke dunia musik gitu emang? Enggak, itu suruhan nyokap Penyanyi. gue sih sebenarnya. Pengen anaknya jadi penyanyi? Kan gue kan pendidikan seni musik, jadi kalau gue lulus tuh jadinya guru seni budaya. Oh, gitu. jadi bukan musik doang, Bukan tapi musik kayak doang. seni budaya as keseluruhan Iya, gitu terus kan? gue ngikut aja deh, duduk. Pas masuk kok kayak, anjir susah banget gue gitu kan. Tapi lu lulus kan? Lulus, tapi kan kayak berdarah-darah Iya, gue di kayak situ. nggak demen, bukan gue gue semester gitu 3 kan. udah kayak mau nyerah kan, gue udah mau kayak gue keluar aja deh, teman-teman gue lebih keren semua. Tuh kayak mereka rata-rata yang masuk situ tuh yang udah SMA-nya tuh udah SMA musik duluan, Iya. jadi masuk situ kayak udah nggak belajar lagi, sedangkan gue nol. Yang emang masuk passionnya situ. musik gitu kan? Iya, sedangkan gue masuk ke situ nol, gue kayak apa ini? Apa Apa ini? Tapi ya gue terusin aja sambil ngambil kegiatan lain, makanya gue milih kayak ambil freelance kerja, terus jadi aser gitu-gitu. Gue ambil Maksudnya kerjaan banyak banyak. juga ya? Iya, foto produk gue ambil, jualan gue ambil, gue gas semuanya. Yang bisa diambil tuh berarti yang penting lu pada tuh mau belajar aja. Karena Iya. pada dasarnya semua yang lu lakuin tuh lu nggak paham gitu kan Gue sebenarnya. nggak ini kalau ada peluang, ya gue coba gitu. Gue harus coba gitu. Walaupun gue nggak bisa, ya gue coba aja dulu gitu. Gue nggak bisa jadi IO kan. Gue kan dulu pernah kerja di wedding organizer. Itu. Gue masukin CV gitu. Gue latihan belajar cara gini. Cara ngurus event tuh kayak gimana gitu ya. Sampai sekarang akhirnya dia yang diurusin ya sama agensi-agensi itu. Yes, Nah, bener. Kayak nggak ke ini ya. ya kebayang ya. Ya kebayang, maksudnya gue juga kayak- nggak pernah jadi SPG juga. Dulu pernah jadi SPG? Lulus SMA kan ada libur panjang tuh sebelum masuk kuliah. Nah, gue jadi SPG tuh. Ah, Jadi SPG. pengen deh Minumnya dulu. kah? Dulu pengen banget tahu gue jadi SPG, cuma nggak bisa. Capek tahu berdiri. Iya nggak bisa mas, bekenti gitu. Kutanya gue kayak, oh ya udah gitu. Kalau gue tuh tadinya niatnya gue pengen jadi pramugara, zaman SMA. Terus kenapa enggak? Gue demen banget kamera, demen banget ngomong Oh, gitu jadi loh. lo konten ya, Iya, langsung terus kayaknya konten. kalau jadi pramugara tuh kan kayak terlalu nggak bisa. Gue deh kayaknya kalau ada, lu Kayaknya bayangin lu ada bukan tamu. tipikal orang yang kayak merendah Iya gitu, gue nggak bisa ada tamu yang nyebelin, gue kayak pulang. Lu mau, Nah, lu iya, mau iya, terbang itu maksud sekarang, gue. lu mau terbang apa enggak? Anjing gitu kalau gue kasih tahu dengar. Nah yang ada gue gimana gue nggak dipecat sama tuh maskapai gitu kan? Itu serem kan. Jadi ya udah kayaknya gue mengurungkan niat gue karena dari dulu tuh anaknya pitam gitu loh. Iya, Doyan banget makanya itu dulu kalau lihat konten lu kan marah-marah mulu kan. Lu kayak kebayang dia jadi pramugari terus ada kayak yang rese gitu kan. Iya, marah-marah nggak enggak. bisa gitu jadi cewek-cewek ganas, tay. Nah terus, cewek lu nih sekarang kayak lagi ada sibuk nggak kan? Biasa influencer kalau udah naik, udah terkenal, alhamdulillah gitu kan bikin bisnis. Lu ada bikin bisnis apa? Ada sih, gue ada sempat franchise makanan sih sekarang. Masih ongoing? Enggak, udah 2 cabang. Oh, bernice. Berarti sampai sekarang masih berlanjut Masih, ya? masih ada. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Karena sebenarnya sih buat sampingan aja sih. Tapi sampingannya juga nggak terlalu samping ya. Sampingnya juga masih gede ya, Say? Ya lumayan lah. Lumayan, alhamdulillah ya, bagus banget. Gue kayak ngeliat dia, lu di Bali juga beli tanah ya kan ya? Kemarin di Bali apa di mana sih? Enggak ada di Bintaro. Oh itu di Bintaro, yang gede banget, yang kayak Tapi kayak Bali ya, iya, kayak di Bali karena vibes-nya. Banyak pohon kelapa kecil-kecilnya, jadi makanya kelihatan gue mikir kayak di Bali. apa nih orang beli tanah di Bali mau bangun villa gitu. Gue beli halamannya orang tuh. Bintaro people dia, kita sama. Aku juga Bintaro people. Nah ini buat lo sendiri ada nggak sih kayak tantangan kayak lo kan menjadi seorang content creator tapi sebagai ibu juga, itu kesulitannya apa sih kayak kalau buat lo? Kadang tuh kesulitannya tuh pertama bagi waktu, kedua kontrol emosi. Iya. Iya kan? Karena jadi, kerja kayak begini kan iya, pakai mood ya, Say? jadi gue ketika gue lagi marah-marah nih, misalkan lagi marah-marah sama karyawan gue, ini lu gimana sih kayak gini. Tiba-tiba anak gue nongol, mama. Langsung harus kayak Gimana tuh? Gue lagi lu gini. Mama, hey. gitu. Jadi kayak kalau karyawannya langsung kayak sakit jiwa nih bro. Ya tapi kayak ya itu kayak lo harus ngebalance, ada ibu, peran jadi ibu. Terus juga waktu. Kadang kan gue kan emang kerjaannya tuh scroll TikTok nyari referensi lah. Even gue udah punya tim kan, gue sendiri pun juga harus tetap scroll kan. Kadang tuh gue lagi scroll atau gue lagi mau upload video, gue lagi baca chat apa. Kadang tuh Ebra tuh ngajak ngomong di sebelah gue, tapi gue nggak ngeh. Tiba-tiba aja dia udah marah. Udah nggak mau ngomong sama mama, nggak didengerin. Hah? Kapan ngomongnya? Gitu. Fokus nggak? Lu kayaknya berarti bukan multitasking gitu ya? Kalau Anaknya. chatnya penting banget nih, gue nggak bisa multitasking. Tapi kalau nggak terlalu penting, biasanya gue read doang, gue ajak sama anak gue. Nah, oke. Nah itu dengan kayak sekarang lo sibuk banget jadi content creator juga, gimana cara lo ngedidik Ebra gitu loh, sembari lo juga bikin konten gitu? Cara ngedidik dia sih sejauh ini masih, gue kan ada, Ebra kan selain sekolah, nah gue kan datengin homeschooling juga di rumah, ngaji gitu, terus kemarin sempat renang juga, jadi gue kasih dia kegiatan gitu, waktu gue ada kegiatan, dan Ebra tuh anaknya suka belajar. Jadi kan gue nggak mungkin tuh belajarin dia sehari, dan anak gue tuh nggak mau dibelajarin sama gue. Emang nggak mau ya? Nggak mau, jadi gue, ayo Ebra. Gue suka lo baca komen-komen kayak baca Ebra, angka, Ebra baca kayak angka. nggak suka mamahnya gitu ya? Kayak Ebra. Gue ajarin nih, Ebra, ayo coba kamu baca plat nomor kan, maksudnya biar, dia kan suka mobil kan, jadi dia suka bacain plat nomor gitu. Ebra coba baca plat nomor itu. Ah nggak mau dia gitu. Kenapa kamu kalau sama mama nggak mau belajar? Gue gituin kan. Karena mama bukan guru. Aku ibumu nak. Langsung kayak dadaku sakit. Ya tapi sebenarnya ya nggak apa-apa ya, maksudnya lu juga kan nge-hire orang-orang yang emang pro di bidangnya untuk ngajarin Ebra juga. Karena gue nggak sesabar itu buat nge-handle anak gue yang agak pedes ya mulutnya sama kayak gue. Jadi ya gue datengin orang aja. Daripada mencak-mencak, marah-marah gitu kan. Nah, sebagai anak kan pasti Ebra nih ada momen kayak ngambek-ngambeknya, mungkin kayak aduh mama kok sibuk banget ya, pergi mulu, ini mulu, syuting mulu gitu loh. Nah itu gimana cara lu biar kayak bisa ngehandle kayak gitu? Ada, kemarin tuh gue sempet kan hampir tiap hari tuh pedal terus. Anak gue tuh biasanya tuh emang tidur malamnya tuh sama gue. Nah di saat itu tuh di jam tidurnya dia tuh gue pergi. Pas gue pulang nih, anak gue bangun. Dia gue langsung, gue kayak, lo tau gak sih biasanya kan orang tua yang mergokin anaknya pulang main. Nah ini kebalikannya nih. Anaknya yang mergokin nyokapnya habis main. Iya, habis main pedal kan. Dia gitu, kamu kenapa? Gue kayak masih nanya, padahal gue tahu dia marah sama gue gara-gara gue tinggal kan. Kenapa mama baru pulang gitu? Kenapa mama nggak nidurin aku dulu? Dia gitu langsung kayak, sedih. Langsung kayak sedih ya, Cong. Merasa bersalah. Terus ya udah besokannya gue tidurin dia dulu baru gue cabut pergi. Dari situ juga belajar gitu ya. Jadi kayak di sini mamanya yang dididik ya sama anaknya. Iya kayak Ebra yang mengajarkan. Iya tapi maksudnya kan sebenarnya anak sama ibu tuh juga gitu nggak sih? Malah indah menurut gue kalau misalnya sama-sama belajar sama-sama gak belajar. sih? Iya, daripada ibunya nggak mau belajar. Bener, anak juga pertama kali jadi anak hidup di dunia, ini ibunya juga pertama kali jadi ibu gitu. Jadi belajar gitu. Belajar. Malah bagus kayak menurut gue bisa bonding dan si Ebra tuh bisa
komunikasinya selancar itu sama lo, menurut gue bagus banget sih. Iya, karena kan gue kalau dia kan udah kayak gitu, gue tuh selalu lebih ke kalau gue bonding ke Ibra tuh lebih kayak nanyain, kamu kenapa, kamu ada apa, kamu kalau terbuka sedih gitu sama tuh perasaannya. ngomong, kalau kamu marah tuh kamu ngomong aja, jangan dipendem gitu. Terus dia ungkapin lah, kenapa sih mama kalau pergi nggak pernah ajak aku kayak gitu, kenapa kalau sama aku tuh perginya tuh deket-deket, nggak pernah yang jauh-jauh gitu. Ya nggak bisa kan, mama perginya sama Ayung, nak. Nanti kamu kayak Ayung, nak. Gitu kan sebenarnya. Ya gue gak bisa ngajak Ebra pergi sama teman-teman gue ya karena gue tahu mulut-mulut temen gue ini sampis gitu loh. Sedangkan dia mendengar, watch and learn kan. Jadi gue gak bisa bawa anak gue kumpul sama teman-teman gue. Jadi gue kayak kadang atur waktu buat pergi sama dia. Kayak kemarin ke Bandung ya, Cak ya, ke Bandung beberapa hari. Jadi tetap ya lo juga tetap maintain bagi-bagi waktu untuk Iya, anak bagi-bagi sama waktu. social life lo juga gitu ya. Nah ini pernah nggak kayak mungkin Ebra tuh kalau misalnya diajak konten tuh dia kayak nggak mau nggak mau sama kamera gitu kan, dia biasanya cuek gitu, sampai ngambek gitu, pernah nggak? Pernah sih nggak mau, tapi ya udah kayak gue nggak maksa dia buat mau. Tapi tetap ngebujuk, ngerti gak sih? Mencoba kayak, gitu. Iya kayak dia misalkan nggak mau, oh ya udah biarin dulu aja. Kasih waktu dulu. Terus nanti dikasih apa gitu. Kan sometimes dia meminta sesuatu kayak aku pengen makan ini. Nah tapi kalau Ebra mau makan ini, Ebra take dulu ya gitu. Mau nggak gitu? Ya udah deh, ya kadang gitu. Tapi lebih seringnya Ebra yang minta malah. Emang Jadi dianya kadang yang mau gue gitu kalau ya? ada endorsean nih, nggak ada dia nih, dia tuh pengen masuk. Pengen join gitu Kok aku ya. nggak diajak kerja? Kayak gitu. Nah mungkin kalau ini karena udah 2025 dan eranya tuh era digital aja, jadi orang tuh kadang mulutnya suka ngasalnya tuh kayak mungkin sekarang banyak ibu-ibu yang memperkerjakan anaknya untuk sosial media apa segala macam. Padahal sebenarnya kalau misalnya lu mau bandingin sama dulu-dulu banget, sebenarnya caranya sama aja, cuma kayak beda. Dulu kalau mau main boleh tapi beliin minyak gitu kan. Ke supermarket dulu beliin mama ini itu Iya itu. sih. Nah ini caranya ya sama juga, cara lu untuk bekerja mendapatkan sesuatu tapi dengan ya bekerja juga, cuma bedanya depan kamera aja gitu kan. Iya, terus ya gampang sih ngebujuk Ebra karena Ebra suka sih. Kebetulan dia suka direkam-rekam gitu sekarang. Oke, tapi dia kan udah dia kelas berapa? TK. TK. Masuk TK kecil ya berarti ya. TK A, K1, B K1. gitu. Nah itu teman-temannya tahu nggak kayak Ebra tuh Ebra gitu? Enggak. Nggak ada yang tahu ya? Tahu cuma kenal aja Ebra, tapi nggak tahu dia nih Di sosial media di gimana? sosial media gimana gitu. dia nggak tahu. Kayak Ebranya juga nggak sadar ya? Iya nggak sih? Lu sadar nggak sih Bra kalau kamu tuh kenal banget sayang? Tahu nggak sih Cak dia? Enggak. Mungkin Ya? kayak ada orang yang kayak pengen minta Nggak tahu. foto atau Kalau apa? foto dia mau. Oh dia mau. Dia mau. Bukan yang kayak nggak takut sama orang baru Iya, gitu. tapi kalau dipegang dia nggak mau. Tapi kalau foto bareng dia mau. Ya kalau dipegang juga nggak boleh guys. Gitu. Nah tapi ada nggak juga momen yang mungkin ngebuat lu tuh kayak sampai down banget, sampai-sampai kayak buat bikin konten tuh nggak kuat, bahkan nggak bisa gitu? Ada lah momen-momen kayak gitu tuh pasti ada. Kalau gue kayak misalkan kecentok masalah, gue tuh orangnya yang kayak langsung, misal gue sakit hati nih atau gue kecewa sama orang, gue tuh langsung yang kayak lemes, gue nggak mau ngapa-ngapain, gue tuh mual bawaannya. Sampai Jadi ke gue, bawah fisik gitu ya? iya, jadi gue kayak rasanya mual, terus gue kayak pengen menyendiri, semua orang jangan deketin gue dulu lah. Gue kayak menghilang gitu dari dunia kalau misalkan gue lagi ngedown banget, jadi nggak memungkinkan gue buat konten gitu di saat itu. Oke. Karena nggak bisa. Ya tapi bagus jadinya lu nggak maksain gitu kan? Iya. Berarti cara lo keluar dari pikiran-pikiran kayak gitu tuh gimana nanggepin momen-momen kayak gitu? Gue tenangin dulu diri gue dulu, terus sampai gue bener-bener enak, barulah nanti gue keluar pelan-pelan gitu. Oke. Berarti lu juga yang nggak yang kayak stuck terus overthinking banget gitu, nggak bakal sampai lama banget kali ya? Ya overthinking gue tuh cuman pas malam aja sih. Ya pasti itu udah jam rawan ya. Jam Say. rawan. Waktu Indonesia bagian overthinking. Itu jam 10 ke atas itu udah best Iya. banget. Nah, terus gimana sih kayak komentar lo kalau misalnya ada yang bilang kayak konten bareng anak itu sebagai mungkin eksploitasi anak gitu? Gue nggak peduliin itu sih jujur. Gue kalau ada jujur ya, gue kalau misalkan ada hate comment, mungkin yang kalau kasih masukan gue akan terima. Mungkin besok gue nggak akan melakukan itu lagi dan gue nggak akan merespon itu, ngerti gak sih, kayak oh ya udah gue baca, gue terima, ya udah gue nggak akan melakukan itu. Tapi kalau udah yang hate comment, gue kayak
oh ya udah berarti lu nggak kenal gue. Kayak Iya, gitu loh, gue langsung kayak gitu aja. Gue nggak mau berkomentar apa-apa karena Udah ya, cuek aja gitu ya? gimana gue mau menjelaskan kayak gimana kalau orang Udah nggak suka dasarnya sama gondok. gue, ya nggak bakalan bisa gitu. Hmm. Jadi kayak ya udah terserah kalau lu mikirnya gitu. Mungkin lu nggak kenal sama gue, jadi ya lu bisa ngomong kayak gitu. Ya udah gitu. Atau itu ya emang orang-orang gabut aja nggak sih? Yang pengen caper aja. Sebenarnya nanti kalau direspon juga, Kak, bagi duit dong, mau bayarin. Itu kalau misal itu kayak begitu, lu chat aja kayak mau duit nggak? Aku ada rezeki Lu lebih. kayak negatif thinking Ah, enggak, terus, pasti kayak loh. begitu. Misal lu chat kayak, Kak, mau duit nggak? Ini aku ada rezeki lebih. Boleh, Kak, gitu. Ya, padahal atasnya habis ngehujat-hujat, emang setan netizen ini mulutnya ya. Lu ada kayak gitu? Ada, terus gue sempat gue kerjain gitu, kayak ngata-ngatain apa segala macam, terus bilang, aku nih kebetulan ada rezeki lebih, tahu mau nggak? Mau dong, Kak, aku lagi begini-begini curhat. Padahal atasnya habis ngatain gue, kena atau apa segala macam, gue langsung balas aja, yo. Gue balas, yo, nggak boleh. Gitu. Jadi gak lu kasih? Nggak, gue kasih. Gue cuma mancing aja, tuh kan emang kayak orang-orang kayak begitu tuh brengsek gitu, dan orang-orang gabut. Karena kalau gue sendiri tuh, gue kan udah dari dulu doyan main sosmed gitu kan, Iya, dan iya. gue tuh pernah di era-era gue juga gabut. Jadi kayak kalau misalnya gue tuh dulu suka banget ngehujat-hujat orang. Zaman-zaman ASFM. Astagfirullahaladzim. Sumpah, ini gue pengakuan. Gue zaman-zaman ASFM tuh demen banget, dulu ada namanya. Terus tau nggak? Terus kayak Lu hujat dia? Iya, gue kata-katain, sumpah. Gue kayak pengen nyari ribut aja. Terus ada Soalnya kan nggak keluar almarhum nama Marco lu Panari. ya kalau di Iya, bisa anonim kan. Iya. Tapi sempat sampai ada di satu titik gue pakai nama karena pengen caper aja, gue gabut gitu loh. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang ngehujat gue tuh jadi tahu posisi mereka gitu loh. Oh, lu kayak gue dulu waktu lagi gabut aja, jadi ngehujat-hujat orang. Gitu, karena nggak ada kerjaan, jadi apalagi nge-scroll. Sukses deh. Gak suka. Gitu. Sukses deh, gak suka. Tapi gue gak pernah tau kayak gitu. Ya kok itu gue kan dulu masih kecil, Cek. Kan masih SMP. Kan gue juga pernah kecil. Iya. Cuma maksud gue tuh masih SMP, terus udah dihadapi dengan sosial media yang sangat huru-hara gitu. Lu umur berapa sih, Cek? Gue umur 27. Beda 2 tahun ya. 3 tahun. Berarti lu 98 ya? 97. 97. Tahun ini 28 sih sebenarnya. Cuman masih gue muda-mudain aja sebelum ulang tahun. Gue juga H-1 masih gue bilang umur gue yang sekarang. Gue gak mau gue cepet-cepetin. Nah, ini udah selesai kita ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kita bakal main game Done It, Drink It. Oke, welcome to Done It, Drink It. Jadi dalam game ini tadi aturannya udah dikasih tahu ya, dan kalian juga semoga harusnya udah pada hatam ya kalau sering nonton Slay NC ya. Jadi di sini ini ada sloki-sloki yang isinya kita nggak tahu apa, Cek. Air AC. Dan iya, ada air AC, kencing, setel, gitu kan. Jadi di sini kita main pernah nggak pernah. Ya. Nanti dibacain sama Slaymin yang ada di sana. Kalau misalnya pernah, kita minum. Kalau misalnya nggak pernah, kita skip. Oke. Gitu ya. Okur, ini dari mana nih? Dari sini dulu apa dari sini? Dari sini dulu ya. Dari air AC. Oke, yang pertama. Yang pertama, pernah nggak pernah terpaksa ngeiyain diajak foto sama orang padahal lagi capek? Enggak pernah sih. Pernah. Nggak iyain kan? Iya. Enggak pernah Yang sih. terpaksa gitu. Enggak sih. Gue kayak kalau misalnya ketemu orang ngajak foto, Bener misal nggak gue sih, lagi Cek? capek, ya udah gue bakalan turutin karena gue nggak mau nyakitin hati dia. Iya, berarti itu pernah nggak sih jatuhnya? Nggak Kayak- pernah. Karena mengiyakan kan? Enggak, tapi kan dia nggak terpaksa. Tapi kan gue nggak terpaksa. Oh, itu walaupun tuh- gue capek ya udah ayo gitu. Oh, kalau Udah, terpaksa iya, maksudnya kayak anjing gitu-gitu kan? Enggak, gue nggak marah, gue kayak, ya beneran. Nggak, karena gue pikir, Jangan dikat ya yang ini ya. enggak, karena gue pikir, klarifikasi, karena gue pikir tuh maksudnya kayak nggak mencak-mencak dalam hati gitu loh, kayak lagi capek doang terus mau foto, itu ya kayak saban hari capek gue gitu. Saban hari juga capek, jadi tapi Gue kalau nggak- sampai terpaksa nggak pernah. Nggak sama. pernah kalau terpaksa. Jadi gue kayak Same. menghargain aja Iya, kan. menghargain. Kan nggak semua orang tuh berani ya negor benar. orang lain yang nggak dikenal gitu. Apalagi ini kan berarti kan dikenal gue gitu. Dia cuma minta foto doang kan, gue cuma gitu Iya, doang. Masa nggak gampang mau ya, ya? nggak effort ya, nggak nggak pakai effort. otot gitu cuma. Gitu. Betul. Betul. Skip ya. Air AC aman say. Oh berarti langsung lompat. Lompat. Oke. Gitu, sampai Terus sini. kalau kita ini nggak keminum semua, tim Mereka lo- yang minum. Mereka minum yang seliter. Oke, yang kedua ya. Pernah nggak pernah kena nyinyir orang pas lagi ngonten di tempat umum?
Kena nyinyir orang. pas lagi ngomong? Lebih ke kena sinis sih, nyinyirnya sih enggak sih, Nyinyir, tapi ini lebih gue kayak pernah sinis gitu, kayak tiba-tiba kan gue kan dulu kalau opening welcome to gitu kan, suara gue gede banget, dah pas gue welcome to, orang depan gue pada gini semua, Apa sih ini? kayak Perempuan. Bahkan suka masuk kamera nggak sih kadang? Kayak iya, ada yang langsung side eye gitu kan. apalagi lu masih sering ya. Sering banget. Sering banget. Kalau gue tuh kayak bahkan kemarin, iya maksudnya bukan dari gue yang ngontenin, tapi kayak misalnya orang kemarin tuh lagi tren kan, orang-orang nyamperin siapa ya random, terus habis itu, siapa yang ini duluan, Oh, dia iya, nunjuk iya, sendiri. iya, iya. Nah, ini satu perempuan bikin video, terus habis itu dia sampai ke sini-sini, semua, gue lagi makan pecel depan lote, orang-orang semua pada gini. Mereka kayak ngapain sih gitu nih, ini bukan gue yang mau ya, ini cewek gitu. Tapi kalau Tapi lu dinyinyirin, kenal sama ceweknya? enggak. Lah, Random dia tiba-tiba bikin kasih kamera aja gitu di gue lagi makan gitu, tapi kayak ya udah gue tanggepin gitu kan. Kalau yang nyinyir, gue tuh pernah. oh iya, gimana tuh Ini nyinyirnya? minum dulu kali ya. Baunya Jeruk ya? nggak tahu sih, cuma baunya Wortel! enggak. Ini baunya sih ada bangsat-bangsatnya. Baunya kok kayak saus ya. Sumpah ini kayak air saus tau. Sumpah ini air saus. Jangan-jangan itu saus sempolan. Iya makanya serem deh, itu kan yang diinjek-injek itu nggak sih? Bener nggak sih? Ini botolan kan? Belikan di bawah food hall kan? Coba ya. Oh enggak, fine. Ya saus dikasih air aja. Emang pedes ya, say? Anjing lo semua ya. Nah gue pernah. Terus dinyinyirin tuh kayak ya gue denger gitu lah, gue lagi ngonten terus kayak oh bahkan ini waktu itu gue sama bokap gue lagi sama bokap gue, nyokap gue apa segala macem, gue udah lewat tuh sambil bikin konten gini-gini kan, tapi bokap gue, dia mungkin nggak tahu kalau ada bokap gue di belakang gue. Terus habis itu si cowoknya ini nanya ke itu Emil apa yang bencong itu ya, Emil yang bencong itu ya, kayak gitu. Terus bokap gue yang denger gitu kan, jadi bokap gue yang kayak langsung ngeliat mereka, terus udah untung bokap gue sabarin jalan lagi. Oke, lanjut ya. Pernah nggak pernah ngejulitin orang di depan mukanya langsung? Ah, gue mah sering. Iyalah. Gue mah kalau julid depan muka orang ya. Iya, cheers. Cheers. Harusnya kita jawab nggak? Gue kalau temen gue salah, gue katainnya Tegur, depan benar. ini, depannya langsung ya. Air AC. Enak, air kelapa. Bet, ini air kelapa, Bet. Biasanya kayak gini-gini mencurigakan, tapi kemarin-kemarin air cuka dikasih sama mereka, kurang ajar. Enak. Nah ini ya, apa? Yang biru ya? Yang biru ya? Ya kan? Gue juga mau jemput lagi. Lu kan berhenti kan, tadi gue mau ini kan. Ya. Tapi oh iya lupa. Yang biru kan? Ah, iya lupa gak di endorse. Dibayar saya, tapi endo. Enak. Oke, next question. Kita juga gitu ya, BTW penjelasan dikit. Gue tuh tipikal yang kayak kalau misalnya ada yang nggak suka apa-apa, pasti gue ngomong langsung. Iya, Itu gue ke juga ngomong teman. langsung. Iya kan? Biar pertemanannya tuh sehat, bisa ke-maintain lama gitu. Yes, betul. Gitu. Oke, lanjut ya. Ya. Pernah nggak pernah nolak dideketin orang karena dia nggak good looking? Ada yang ketawa. Aduh, bukannya so cantik ya. Gimana ya, Cek? Ya gimana ya, gue kan sebisa mungkin bikin diri gue Iya. good looking gitu. Maksudnya good looking dalam arti apa? Berpakaiannya atau gimana? Kalau gue muka nggak masalah, tapi kalau pakaian gue kayak ini Misalnya nih. maksudnya lu ajak ngedate terus kita padahal ke mall, lu udah niat nih lu cantik terus dia pakai sendal gitu, celana pendek males gitu. Atau apa dia pakai crop top, Tapi biasanya kalau gue pergi sama orang tuh kadang gue kayak pertama gue udah tahu stylenya dia kayak gimana. Pasti lu udah ngelihat backgroundnya dulu gitu ya. Backgroundnya dulu gimana, terus kita mau kemana dulu. Kalau misalkan kita pergi ke pantai ya otomatis dia pakai kolor dong. Tapi kalau ke mall pakai kolor sendalan, lah mantan suami gue gitu. Oh my god, bukan kayak ngomong ya. Ini Enggak sih, Kak. Tapi gimana ya jelasin ya? Yang penting jangan outfit itu deh, apa COD biawak. Iya, tahu. Tahu nggak sih? Iya. Outfit Koloran COD nggak biawak. apa-apa, koloran nggak apa-apa ya. Maksudnya, tapi kalau COD biawak kan tahu kan outfit Iya, gua COD ngerti. biawak enggak deh kalau itu enggak. Tapi lu berarti pernah kayak begitu? Ngedate sama orang yang kayak begitu? Pernah sih.
Iya sama. Kalau gue jujur gue ngelihat fisik. Gue kalau fisik gue kalau fisik gak terlalu. Karena menurut lu kayak masih bisa diperbaiki. gue males perbaikinnya. Jadi mendingan dari awal gue ketemu lo, lu urus diri lo dulu, baru abis itu ketemu gue. Jadi gue nggak PR gitu loh. Jangan nanti gue udah ngerjain PR lo, abis itu lo jahat sama gue kerja 2 kali namanya. Iya bener Gitu. sih. Jadi gue kalau yang jelong-jelong, bye. Cheers. Aduh, harusnya kita jawab nggak pernah aja ya, Cong. Tapi kayaknya ini sehat ya. Ini sehat kan? Sehat dong kan. Orang tuh harus berpakaian rapi kemana-mana. Iya, Kan benar. first impression tuh harus baik gitu. harus Presentable bagus. gitu kan. Bismillah. Anjing. Gue kayak obat anjir, kayak bau-bau ramuan-ramuan apa gitu. Aduh. Gak usah habis, Cek. Habis dia. Minum. Ih, gak enak banget. Tapi ini apa sih? Jamu apa? Nah. Berak-berak Jamu deh lo abis ini. pencernaan. Berak-berak deh lo abis ini. Kok lu gak dihabisin? Emang gak harus habis sebenarnya. Makanya Nggak harus habis? gue lihat-lihat lu aus banget gue. Lu habis banget. Gue dengernya harus habis. Ya harus habis, Cong. Makanya gue kayak habis dia aus kali ya. Gitu. Oke, ini yang terakhir nih ya. Pernah nggak pernah galau sampai ngerepotin teman? Sering itu mah. itu lo pasti kayak gitu kan sih? Iya nggak? Iya. bener. Ayu, Iya. siapa semua kena dampaknya Semua gue ya? repotin. Kenapa? Kalau bisa ngerepotin orang lain, kenapa tidak? Iya benar ya, daripada udah tanggung sendiri ya. Overthinking sendiri. Mending stres bareng daripada Iya, benar. stres sendiri. Mereka juga ada stres dasarnya kan? Iya. Bleh. Ini apa sih? Amis banget. Ini amis banget, ini kecap asin ya? Bukan. Apa? Saus tiram. Bleh. Bener-bener gak enak banget. Maksud gue kalau saus tiram dikasih potongan bawang sama kangkung nggak apa-apa. Enak, endul. Ini airnya cuman doang, sari-sarinya. Air sama saus tiramnya Mau doang. bunuh gue loh. Oke, silakan diangkat. Selesai. Nah, Cek. Ini kalau misalnya dilihat dari sosmed lu nih kan. Ya. Lu nih kan seneng banget liburan, traveling, bahkan dari muda gitu. Ada nggak momen-momen dulu mungkin sebelum nikah tuh yang lu tuh pengen puter lagi gitu waktu kalau lu bisa? Nggak ada sih, soalnya dulu waktu sebelum nikah gue nggak punya duit. Kalau sekarang gue punya jadi kayak agak jangan diputer deh gitu. Iya, jangan deh. Sekarang aja nggak apa-apa deh. Gitu. Iya, tapi kalau ada momen-momen tertentu mungkin lu kalau tanya momen apa sih waktu lu jadi content creator, terus mau momen apa yang diulang, tuh gue bisa jawab. Apa tuh? Gue ini gue belum pernah cerita kemana-mana, baru di sini doang. Eksklusif. Eksklusif. Yuk Gue belum siapin pernah cerita potongan-potongannya kemana-mana. TikTok ya. Dikasih lagu Gue belum- Jangan Lupa Mahal Ini, Tiara Andi. Kalau waktu bisa diputer, gue dulu milih buat nggak salah milih manajer. Karena gue pernah ditipu sama manajer gue. Ini orang-orang belum ada yang tahu. Belum ada. Cuman orang-orang terdekat, teman-teman sahabat gue doang yang tahu. Ditipu gimana, Cong? Jadi awal dulu gue ngonten kan gue bener-bener kayak otodidak lah sendiri semua gitu, dari bikin red card, storyline. Jadi tuh kalau dulu pas awal-awal ngonten itu gue tuh ngurus Ebra, belum ada suster, belum ada ART. Jadi gue ngonten sendiri, bikin storyline sendiri, ngurus anak sendiri, bersih-bersih rumah juga. Pokoknya gue sendiri semua. Semuanya lu urusin semua sendiri. Kan lama-lama alhamdulillahnya kan konten gue naik terus tuh. Jadi kan banyak tuh Endorse-an endorsean banyak. masuk. Nah, gue bingung bagi waktunya, terus nagih-nagihinnya segala macam ke brand kayak gitu tuh gue pusing. Akhirnya ada satu orang tuh ngechat gue, dia menawarkan diri Jadi jadi untuk manajer manajer. gue. Ya gue sebagai orang awam ini ya, oh oke, lu baik, lu datang di saat yang tepat, thank you, kan kayak gitu. Itu awalnya konsep mikir. kerjanya waktu itu lo sama si manajer ini lu gaji atau lu bagi persenan? Bagi persenan. Bagi persenan per persenannya endorse gitu ya? 20% lagi. Itu lumayan besar ya? Iya, itu lumayan gede loh, 20%. Tapi storyline dari dia gitu. Ya udah 20%. Nah, pas ketemu itu ternyata dia 2 orang, ada finance sama ada orangnya itu. Ya udah gue percayain aja. Nah, begonya gue harusnya kayak gitu nih, kalau kalian mau jadi content creator atau kalian ikut bikin tim atau apa, usahain semua uang endorse itu langsung masuk ke rekening pribadi. Karena itu dulu gue nggak mikir sampai segitu, karena gue kan nggak ada yang ngarahin. Jadi masuknya ke dia? Masuknya ke dia dulu, baru ke gue. Yang motong dia juga, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah gue percaya aja gitu loh, karena kan gue nggak tahu apa, bener-bener gue tuh di dunia ini tuh
sendiri. Awalnya tuh gue sendiri, nggak ada yang bantu, temen nggak ada, relasi nggak ada. Gue merantau ke sini, saudara nggak ada, semuanya nggak ada. Jadi gue benar-benar belajar sendiri di Jakarta ini, gue belajar gitu. Nah, sampai pada ketika kok biasanya gue tuh nerima endorsean tuh banyak, yang gue pegang sini tuh banyak, kok tiba-tiba makin kesini makin dikit, kenapa? Gue gitu kan. Gue kan juga mikirin itu juga kan. Pas gue cari tahu kenapa ya kok endorsannya gini, gue kan menuntut dia untuk sebulan. Padahal maksudnya konten-konten lu tuh masih jalan terus masih gitu kan. naik banget, masih naik. bisa kayak 2 hari tuh followers gue tuh naik 100.000 100.000 gitu. Itu nggak mungkin Mil kalau brand gak ada yang kontak kan. iya kan, nggak mungkin ya orang kayak cuma naik berapa puluh ribu aja bisa dikontak brand, apalagi ini yang kayak Gede gitu seminggu tuh gue bisa naik 300 followers. Kok nggak ada yang ngontek gitu, dan tiap ada dealing yang gede kok selalu gagal terus, kenapa gitu. Pada setelah hampir setahun gue sama dia, tiba-tiba ada brand ngechat gue, kayak, "Kak, kok ini rate-nya beda ya dari yang tim kakak kasih." Dia ngechat DM ke lu. Iya, ada satu brand ngechat ke gue. Jadi ini tuh brand punya beberapa tim. Nah, timnya itu ada yang ngechat ke nomor admin, ada yang ngechat ke gue langsung karena dulu dia sempat endorse gue ke nomor pribadi gue. Pas masih lu megang sendiri kan? Iya, kan gue kirimin rate card yang dikasih sama manajer gue dong. Gue kasih, "Kak, kok ini rate-nya beda ya sama yang dikasih." Terus langsung, "Hah, emang gimana Kak yang dikasih, Kak?" Dia ngirimin screenshot-annya. Pas gue baca, "Hah? Kok banyak banget, kok gede banget." Jauh banget. Terus kayak gue diemin dulu tuh, kok beda banget ya, gue mikirnya gitu. Nah, gue nyuruh temen gue pura-pura jadi orang brand. agensi, nawarin campaign ke dia. Ada beberapa tuh dia ngechatnya. Nah, pas nego tuh bener-bener harga net. Nego tuh harga net. Nah, habis itu gue barulah chat si itu manajer itu. Chat tuh manajer, "Ini kenapa ya koretnya jauh banget? Kenapa?" "Oh, ini baru nembak harga bla 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 bla." Ya, nembak harga Gue juga kirim lo lah nggak chat izin yang gitu dari kan. temen gue. Lah ini tapi kok harganya net? Gue kirim lagi screenshotan itu. Terus dia baru nggak bisa apa-apa tuh. Jadi selama ini dia tuh naikin harga gue. Jadi gue punya rate, misalkan katakanlah rate gue 10 juta. Dia naikin lah jadi 15. Enggak. Waktu itu rate gue tuh masih 16.500.000 nih. Gue belak-belakan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 16.500.000 waktu Berarti itu. hitung-hitung aja sekarang berapa ya? 12.500.000. Dia bisa ngejualin gue ke brand itu sekitar 25 juta. Itu jauh banget lompatnya. Abis itu dia masih motong 16.500.000 gue. Karena persenan dia kan. Padahal itu Persenan dia udah dia. markup harga lo juga. Iya, dia udah markup harga Jahat gue. banget Terus sih. dan itu udah itu sih berlangsung lama banget, kayak setahun gitu. Terus gue pas tahu itu langsung kayak langsung lemes gue. Dan tidak ada kata maaf terucap dari mulut dia. Dan dulu waktu lo kerja sama dia tuh, dia datang ke lu nggak? Nggak tiap hari. Nggak tiap hari? Nggak tiap hari. Berarti kayak lo nggak langsung ketemu sama orangnya, dan itu juga kan emang orang random yang tiba-tiba ngechat lu gitu kan? Iya. Kayak iya. nawarin diri untuk jadi manajer gitu. Ini orangnya gue kenal nggak sih? Iya, enggak ya. Tapi kan ada 2 orang tuh, yang manajer sama finance. Nah, yang finance-nya itu temennya manajer gue sekarang. Dulu temen SMA-nya dia, dan dari dulu ternyata dia udah nipu orang. Oh, emang doyan nipu ya, Say? Lo kok nonton? Tapi kayak gitu sampai sekarang juga masih banyak banget tahu kasus-kasus yang Dan dia kayak disalahin nggak mau. markup gitu. Kan dia bilang kan ini apa, kita kasih harganya jujur ya, dia berusaha membela diri lah. Ya udah, mana mutasinya, kasih lihat ke gue. Mutasi selama ini payment gue masuk. Dia nggak berani ngirimin ke gue. Dan even kata maaf terucap dari mulut dia aja enggak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila tuh. Dan gue nggak ngeviralin. Karena gue kayak, ya lu tahu kan, gue kan kalau misalkan gue kecewa sama orang, gue kayak tenaga gue habis, gue nggak bisa ngapa, gue mual, gue pusing gini kan. Nah, gue kayak nggak bisa nih kalau gue misalkan ngeviralin dia dan masalah ini jadi bertele-tele, gue nggak bisa fokus ngonten, gue nggak bisa ngurusin anak gue nggak bisa berkembang lagi. Alhamdulillahnya sekarang gue lebih berkembang daripada waktu itu gitu, dan gue mendapatkan rezeki yang berkali-kali lipat dari yang waktu itu gue ikhlasin. Kalau nuntut bisa loh, karena itu kan banyak lumayan loh. Satu campaign aja dia udah bisa ngantongin berapa. Dan udah selama itu Udah dia selama nipu-nipu itu. lo Iya. juga kan. Makanya sebenarnya penting banget sih, kayak maksudnya kayak kita sebagai yang kreatornya juga, gue tuh juga suka nanya-nanya manajer gue kayak kerjaan gimana. Gue bahkan suka lihat HP-nya, gue lihat cara dia balas klien tuh kayak gimana, ada judes atau enggak gitu-gitu. Kadang kalau misalnya namanya manajer kan juga manusia gitu kan, jadi gue suka bilang juga kayak kalau sama klien udah nggak usah marah-marah, gimana pun kita saling kerja sama, jadi saling membutuhkan gitu-gitu. Tapi untungnya aman-aman aja sih. Lu
sekarang tapi udah aman kan? Aman sih, cuman kayak teman gue, kenapa kamu gak viralin sih? Kenapa kamu gak Ya, gue viralin? jadi lu juga panas sih, pasti gue viralin sih. Terus kalau kayak, gue gak ada waktu anjir. Apalagi itu kan, gue punya masalah pribadi juga kan. Jadi kayak, dunia ini lagi menghantam gue. Gue kayak gak mau, gue mau berkembang aja. Gue gak mau deh ini apa huru hara deh. Gue kayak pengennya tuh orang tuh lihat gue tuh ya senang-senang aja, nggak ada masalah. Iya. Pokoknya waktu itu dunia lu lagi sibuk banget deh ya. Lagi sibuk banget. Terus akhirnya gue dapat manajer. Nah, manajer baru. Nah, manajer baru gue itu ternyata tahu kalau gue tuh sering di markup harganya sama si orang ini. Dia Mungkin juga ngasih tahu ke gue. Sebelumnya pernah kontak kali ya? Iya, pernah kontak dan dia pernah ngurusin kayak KOL gitu. Nah, dia pernah ngurusin gue waktu itu. Dan sampai sekarang masih sama manajer yang itu? Enggak, sekarang udah ganti ini. Manajer baru lagi. Karena yang kemarin itu dia kerja kantoran kan, jadi nggak bisa full ngurusin gue. Full time. Jadi gue nggak mau lah. Oke. Tapi sekarang udah diganti sama Allah dikali-kali lipat ya, Cong. Sampai sekarang rezekinya berlimpah. Amin! Amin. Oke, sekarang kita masuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen ke WC Wadah Komen. Gue duduk situ. Enggak, sayang. Duduk di situ aja. Cuma ini ya Oh. cenah gitu. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen ada di bawah sini, ya. Ini baru kok toiletnya. Udah pernah lu pakai? Belum. Alhamdulillah. Ini pertanyaan pertama dari MRC Babe. Perasaan mabrot, mabrot apa sih? Mama Ebra, Mama Ebrot. Oh, Mama Ebro. Plesetannya itu mabrot. Perasaan mabrot pas Ebra ngomong, Ebra malu punya mama. Gue lebih ke shock sih. Tapi gue juga tahu diri kelakuan gue gimana sih, Bil. Jadi kayak, mama kayak juga malu sama mama. ya gimana? Masa gue nuntut anak gue nggak malu? Anak gue aja ke sekolah gue bawain tumpeng, gue salah seragam, waktunya libur dia gue berangkatin. Banyak salahnya ya. Maksud gue kayak, ya nggak salah sih sebenarnya. Jadi gue nggak boleh sakit hati. Mama juga malu sama diri mama gitu ya. Gitu ya. Iya. Tapi Ebra pernah gak sih kayak gini kan? Ini gue dulu pas kecil sering banget kayak begini nih. Kayak ke nyokap gue. Tau gak sih kita pasti sering kayak gini. Jadi H-1 malam-malam tiba-tiba Ma besok disuruh bawain. Enggak sih. Dia pasti udah ngasih taunya jauh-jauh hari. Enggak, kebetulan tuh pengumuman tuh selalu masuknya ke orang tua dulu. Oh, langsung. Mungkin kalau nanti SD kali ya bakalan tiba-tiba oh iya, kayak bener gitu sih. kali ya. Kalau masih TK tuh gurunya yang ngechat orang tuanya. Nah, orang tuanya ini yang Lupa. nggak tahu diri, nggak dibuka chatnya. Best. Kebalik ya, Say. Oke, ini selanjutnya ada dari Tickle Echa. Mama Ebra, apa yang buat Mama Ebra sekuat ini? Tips dong. Buat squad ini apa ya? Squad Ya, itu. ya Ebra, siapa lagi? Kalau gue nggak kuat, siapa yang iniin anak gue ntar? Kalau gue lemah, kalau gue tersungkur, siapa nanti yang iniin backup anak gue? Jadi kan gue harus kuat demi anak gue. Iya, betul. Semua Ebra ya. Love Ebra. Selanjutnya ini ada dari pada ribet banget nih kalau ngechat tuh pada pakai first account nggak apa? Ini pada kayaknya second account deh. Ini namanya susah-susah banget. Malu kali. Iya. Ebra paling random biasanya ngapain sih, Mabrot? Random. Yang random banget Ebra lakuin gitu. Kalau di rumah atau apa? Tiba-tiba jualan dimsum. Tiba-tiba jualan dimsum tuh Iya, gimana? gue kalau gue tinggal pergi nih yang misalkan gue harus kegiatan dari pagi sampai sore nih. Nanti tuh gue kalau lihat chat tuh anak gue yang tiba-tiba, kan gue kan franchise dimsum kan. Anak gue tuh udah mindahin dimsum dari dimsum bentuk ke panci. Terus nanti apalagi tiba-tiba naik VR, ikut ngangkut-ngangkut barang jualan. Terus apa lagi, Cak? Oh, beli hewan. Astaga. Jadi dia tiap ke pasar malam, pulangnya tuh selalu bawa hewan baru. COD biawak ya? Tapi outfitnya iya COD biawak. Best. Dia beli bebek, pulang bawa keong, pulang bawa hamster. Gue kayak, ini apa ya dia? Banget. Kadang dagang, kadang peternakan. Ya banyak Jadi lah ya kayak cita-cita dia banyak, tuh ya. kadang passionnya. mancing di pasar malam. Random banget ya. Itu random sih. Itu dunia dia. Itu dunia dia sendiri. Ya. Best. Selanjutnya ini ada dari Limbat. Sumpah namanya Li_Mbat. Limbat, gue juga tadi kayak. Mabra, banyak banget istilah lo, Cong. Kalau aku jadi anak kamu, bakal dinamain siapa dan sekolahin di mana? Iya, misalnya lu punya anak kedua gitu. Mungkin siapa ya?
Mungkin yang berawalan dari E juga gitu, E. apa gitu biar double A. Erik kali ya? Enggak ya? Ya nggak apa-apa Emil, tapi jangan kayak begini ya, tinggal akunya ya. Gak apa-apa sih, Emil juga bagus kok. Emil kayak ini ya, namanya tuh bisa dipakai tahun kapan aja gitu Emil tuh. Timeless ya. Kalau kayak Siti gitu kan kayak zaman dulu. Gitu. Laule, nama-nama orang Tambun gitu. Iya kayak. Ya kan? Cuma kalau nama gue tuh Emil tuh sebenarnya tadinya karena gue lahirnya harusnya perempuan, Cek. Lah kenapa lu lahir laki-laki? Nah, gue juga nggak tahu tuh yang di atas. Cuma, gue beneran, jadi udah H-1 mau lahiran nih nyokap gue. Tapi lu H-1 tuh orang-orang taunya lu cewek. Cewek, udah disediain nama, udah disediain kamar perempuan, apa segala macam. Nama gue nih tadinya Emilia Maria Rosana van der Molen. Tapi bokap gue nih positive thinking banget, pengen anak cowok, anak ketiga. Gitu, pengen banget cowok. Jadi bokap gue sampai taruhan sama teman-teman nyokap gue, enggak ini cowok. Cewek lah, orang jelas-jelas hasil ininya cewek apa segala macam, posisinya juga ada di, kan kalau cowok katanya lebih ke kiri atau ke kanan apa gitu kan. Nah, gue nih di posisi cewek dan gue juga menutupkan kelamin gue begini gitu. Gue udah dari dulu udah gini tangan. Gitu. Jadi udah Pasti saya baik gini iya, ya? gue begini. Gue gak begini. Gue dari dulu juga tutupin aja nih biji zaro gue giniin gitu kan. Sampai akhirnya beneran tiba-tiba lahirnya laki gitu kan. Ada antenanya nih. Akhirnya diganti. Jadi Emilia Maria jadi Emil Mario. Gitu. Berarti gantinya ini ya, Mendadak. dadakan banget ya. Hari H. Bayangin, hari H lu harus ganti nama. Hari H ganti nama. Ganti nama. Kamar lu cat ulang. PR. PR deh waktu ngelahirin gue tuh PR. PR banget dong. Kenapa? Oh iya siapa? Iya Emil, oke. Emil kayaknya Emil lah oke ya. sih ya, Emil aja Nggak nggak apa-apa masalah deh. ya. Setuju. Rezekinya juga bagus loh nih anak loh. Amin. Selanjutnya dari Bliabue. Gak mau nanya apa-apa, cuma mau ngomong. Nah itu saja. Nah ini makanya. Oh enggak, itu ngomong. Gak mau nanya apa-apa, cuma mau ngomong. Semangat Mama Ebra, kamu pantas bahagia. Thank you. Betul. You deserve to be happy. Udah habis ya? Amin. Selesai. Yeay. Cek makasih ya Cek udah datang ke sini ya Cek. Iya, Udah makasih menyempatkan banyak waktunya. ya. Thank Sorry you kemarin banget. sempet cancel. Aman banget. Kan yang penting kita tetap jadikan sekarang kan. Iya, Udah ngobrol-ngobrol. Seru banget ngobrol sama Mama Ebra ya. Banyak yang bisa diambil. Kalau yang positif diambil. Kalau yang negatif mau diambil juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terus komen juga di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye.